Istidlal ialah intiqalu dihni, memindahkan pikiran, min amrin maklumin, dari perkara yang maklum yang sudah diketahui, ila amrin majhulin, kepada perkara yang majhul, yang tidak diketahui. Bistihdamil maklum, dengan menggunakan yang maklum, wasilatan, sebagai wasilah, perantara, ilal majhul, kepada yang majhul. Al-amsilah, al-homru muskirun, itu yang kita tahu, maklum. Wa kullu muskirin haram, setiap yang muskir haram. Maka yang majhulnya al-homru haram. Homer hukumnya haram. Ar-riba manhiyun anhu, itu maklum, riba itu dilarang. Wa kullu manhiyun anhu haramun, setiap yang dilarang haram. Maka maklumnya, majhulnya ar-riba haram. Az-zakatu ma'murun biha, itu maklum. Wa kullu ma'murin biha wajibatun, maklum. Az-zakatu wajibatun, itu yang majhulnya. Jadi memindahkan pikiran dari yang maklum kepada majhul. Pamannya, apa hukum zakat itu? Zakat itu diperintah, yang diperintah itu wajib. Jadi zakat itu, aqsamul istidlal, bagian-bagian istidlal, itu sudah minggu kemarin perantosnya. Ulangi deh sepintas. Bagi di dia kunci tina mantek. Yang qasimul istidlalu ila qismain. Istidlal terbagi kepada dua bagian. Qiyasi, istiqra'i. Istidlal qiyasi, istidlal istiqra'i. Qiyasi wa huwa mastahdamadihnu fihi indantiqolihi minal haqaiqil maklumati ilal haqaiqil majhulati qawaida muslimatan bisihatiha liyasila biha ila maksudihi kal amsilatil muqaddamati. Qiyasi ialah akal, otak, jasa, menggunakan padanya ketika memindahkan dari hakikat yang diketahui kepada hakikat yang majhul, kaidah-kaidah yang benar dengan kesohihannya, liyasila, supaya sampai biha dengannya, ila maksudihi, kepada maksudnya, seperti contoh yang sudah. Jadi kaidahnya
benar. Sebab jika kaidah tidak benar, maka hasilnya tidak benar pula istidlal itu. Kullu bidatin sunatun, kullu sunatin fil jannah, natijahnya pasti kullu bidatin fil jannah. Karena salah membuat muqaddamah, karena natijah memual itu sudah patokan. Karena itu harus benar membuat muqaddamahnya. Kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kullu bidatin, tapi lamun kullu bidatin sunatun wa kullu sunatin fil jannah. Jadi kullu bidatin fil jannah gitu. Pandi urang gitu, tapi sebagian mah kullu bidatin teh sunatun mata fil jannah we. Sebab fil jannah pan sumanget nyanyi nage. Duh masa karena itu patokan didinya. Ketika membuat satu muqaddamah, kemudian lahir muqaddamah yang kedua, maka akan lahir natijahnya gitu, teman. Hanya ada natijah yang sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak. Kullu mu'minin sholihun wa kullu sholihin fil jannah. Maka majhulnya natijahnya kullu mu'minin fil jannah. Coba lamun memulainya salah, kullu kafirin sholihun wa kullu sholihin fil jannah. Jadi natijahnya ya pasti da eta mah gitu. Eta pentingnya qadiyah yang dibuat dina istidlah. Salah we membuat qadiyah yang pertama pasti salah. Jadi ari secara natijahna mah kitu. Mun aya budaknya contoh kullu kafirin sholihun wa kullu sholihin fil jannah. Natijahna kullu kafirin fil, secara mantik benar gitu. Nah kenyataan salah. Itu mantik mah. Itu pasti itu. Ya, itu disebut istidlal kiasi. Kalau menggunakan istidlal kiasi sing apik nyusun kecap. Salah nyusun kecap, hasilnya natijana jadi salah ya. Yang kedua istiqra'i, istidlal istiqra'i. Wahwal istidlalul mabniyu, istidlal yang didirikan ala tasabbuhil juz'iyat, atas permukaan dari juz-juz gitu nu katingali we tah. Dari juz-juz itu yang permukaanana. Jika orang ningali kampung teh katingali we unggal susunan imah teh gentengna beureum Jatiwangi. Nah, orang berkesimpulan we. Karena itulah yang nampak dari juz itu. Ala tasabbuhil juz'iyati wa darsan wafian, dan mempelajarinya dengan sempurna. Yuwassilul aqla, menyampaikan akal ila istinbati hukmin amin, kepada istinbat hukum yang umum. Ya, jadi imam menetapkan hukum berdasarkan kebanyakan, nah gitu. Nuk itu disebut istidlal istiqra'i. Jadi itu salah. Lamun di zaman Nabi mah jelema teh aralus. Padahal aya nu goreng patut. Nu dorakanna ge loba. Hanya itulah yang nampak di permukaan. Khairul qurun qarni. Aya nu kafir aya? Aya.
sebaik-baik kurun aku, nu kafir aya, Yahudi aya. Hanya itulah hukum yang ditetapkan berdasarkan kebanyakan atau dominasi. Orang Jerman mah palalinter. Tete, iya istiqroi tete. Jawa daya orang Jerman bodoh, pada istiqroi itu salah, itu dah mengambil istilah istiqroi. Orang Indonesia mah pararenek, pan aya nu 2 meter. Orang Sumatera teh bas, aya nu jarangkungna ngan yang mendominasi pararenek irungna teh. Itu dominasi itu. Nuk itu disebut istidlal istiqroi. Jadi secara mantek teu bohong eta teh. Ongko balager geuning aya. Nu jahatna bohong ngomong teh henteu. Dan nuk itu mah disebut istidlal istiqroi. Dominan ya. Jadi menetapkan hukum berdasarkan permukaan yang nampak. Eta nu katingali yang mendominasi teh. Jadi lamun Nabi menyatakan khairul qurun qarni, entong nganggap bohong kan Nabi. Mun di zaman Nabi nu kupur aya, nu jinah aya, apa nu maling aya, pan aya nu ditek-tek leungeun, aya nu dirajam. Maka Nabi menggunakan istidlal istiqroi. Wadhalika ka istinbati an-naro tadibul ma'adina ya. Seperti istinbat api menghancurkan logam. Bada mulahadoti amsilati aladzalika. Setelah mulahadoh memelihara, memeriksa, melatih, mau mengadakan percobaan, ya. Jadi itulah yang nampak bahwa api menghancurkan logam, walaupun banyak logam yang tidak hancur dengan api dalam kadar-kadar tertentu. Wa kaistinbati anakula hayawanin yuhariku pakkahul asfala indal mudgi ba'da musyahadati anwa'in katsiratin minal hayawani tuhariku pakkahul asfala. Seperti kita beristinbat ya, semuanya hewan apabila mengunyah menggerakkan rahang bawah, yuhariku pakkahul asfala, menggerakkan rahang bawah, menyapek teh manusia ke panhayawan sarua. Setelah musyahadah, pembuktian dengan macam-macam yang banyak dari hewan. Padahal aya nu henteu, seperti buaya. Buaya mah menggerakkan rahang atas. Itu tidak salah. Nuk itu disebut istidlal istiqroi. Waka istinbati annal-ma'a, seperti ka istinbat annal-ma'a al-azba, sesungguhnya air yang tawar, yudhibus sobuna, menghancurkan sabun, bada mulahadoti amsilatin kasirotin takfi lilistinbat. Jadi ringkasna istidlal teh aya 2, aya kiasi
aya istiqroi. Tadina kiasi mah itu harus cermat dalam menyusun kata-kata. Jika salah, maka secara mantek istinbat begitu. Kejeng kenyataan pasti beda. Tapi ari istiqroi mah ketika kita menetapkan satu hukum berdasarkan dominasi, mun aya nu henteu teh tong dianggap bohong. Itu ieu mah. Bohongnya Nabi teh. Ongkoh cenah kudu nu panghadena geuning Yahudi aya, nu kafir aya. Tah, moal kitu lamun ngarti kana mantek mah. Istidlal qiyas, al-istidlalul qiyasi, istidlal qiyas. Al-istidlalul qiyasi, istidlal qiyasi huwa ialah qaulun murakkabun. Kata-kata yang disusun murakkab ya, min qodiyataini, dari dua qodiyah, dari dua susunan kata-kata. Mata salimna huma lazima anhuma lidatihima qaulun akharu yusamma bin natijah. Istidlal qiyasi ialah qaul, ucapan yang disusun dari dua qodiyah. Manakala beres selamat kita pada kedua qodiyah itu lazima mengharuskan, memestikan dari keduanya lidzatihima, karena zat keduanya qaulun akhar, qaul yang lain, yusama bin natijah, maka qaul yang lain itu disebut natijah. Contohlah tadi kullu bidatin dolalah, satu qodiyah kan, wa kullu dolalatin finnar, satu qodiyah, pasti ada natijah, baris lahir qaul akhar yang kitu kudu mun teu kitu salah. Kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin finnar, qaul akharna kullu bidati nah gitu, itu pasti. Itu yang disebut kiasi. Ya. Kullu solihin fil jannah. Lah, eta mah natijah mah kitu we qaul akhar pasti. Kullu kafirin fil jannah. Makanya ya. Biasa gitu kan kalimat gitu. Biasa. Tina lebah mantek mah itu benar natijah nate ngan teu salamet nyieun qodiyatna. Karena itu dengan kata-kata ada salimnahuma, selamat, beres bener nyieun qodiyatna. Ketika salah membuat qodiyah, natijahna mah pasti gitu. Ayeuna we sebagian orang menyatakan kunut subuh bid'ah, wa kullu bidatin dolalah. Jadi natijahnya itu pasti. Tapi ada kelompok lain kunut subuh sunnah. Itu kan hari setiap sunnah eta dolalah hidayah. Hidayah, jadi natijahnya iya, semua kunut subuh hidayah. Itu pastilah gitu qaulun akharna. Karena dari sini memulai
Tahlah. Jadi istidlal kiasi lain. Sebab istidlal kiasi kenyangkut dengan putusan hukum. Seperti tadi, lamun berkaidah kemudian melahirkan susunan kata-kata kunut subuh sunnah, pasti pan kaituna setiap sunnah hidayah. Jadi natijahnya kunut subuh nya gitu, ada mata gitu utama karena sudah disusun maka lahir natijah seperti itu. Jadi harus hati-hati di dia mah. Nah gitu. Dina istidlal kiasi. Mata Bandungan ya okari kieu nyaritana kieu kesimpulanana gitu. Nah, jadi urang ge lamun ngabandungan batur ngomong teh di mana. Nah, terus saya mun urang masuk kana istidlal kiasi, kieu ieu kuduna. Nah itu. Tang kita orang bisa megatan teh. Gitu, mun dina diskusi mah ieu kuncina. Oh, pasti ka dieu ye, pegat di dieu. Nah gitu. Eta lamun keur diskusi gitu. Tapi itu bukan niat goreng. Urang mah niat halus we. Nah gitu ya. Jadi di dieu kuncina. Lapad qadiyah istidlal. Itu kan mantik mah eta. Jadi sudah mulai istidlal. Nah, biasanya di dia ya. Resep teh di dia. Tapi lieur gitu. Resep tapi lieur. Contohnya di dia. Mislu Muhammad rajulun uhiya ilaihi. Muhammad seorang laki-laki yang diberi wahyu kepadanya. Qadiyah. Qadiyah kedua, wa kullu rajulin uhiya ilaihi nabiyun. Setiap orang yang diberi wahyu kepadanya nabiyun, nabi. Natijahnya Muhammad nabiyun. Nah itu natijahna pasti. Cobalah munyin qadiyah nate Abu Jahal rajulun uhiya ilaihi, pasti kaituna Abu Jahal nabi gitu. Terbadi perlu apik begitu. Saeutik we satu kata saja yang salah itu akan melahirkan natijah yang salah. Azaul kias, juz kiasna. Wa azauhu dan juz kias salah satu alfaz. 3 lapad watu sama dan dinamakan bil hududis salasa dengan had yang 3. Hudud jama dari had. Ada had asgor, ada had akbar, ada had ausat. Al-hadul asgor, had asgor. Tong ditarjamah lah. Itu ada nama. Had asgor, batasan yang kecil. Mau jadi mau nyambung nggak dia? Ada nama. Badai angkat ke mana? Badai ke cai cekap. Kesuai Cimahi, weh dengan arah. Tong dihartikeun atuh, bukan jadi cai cekap. Dupi Pak Jido di mana kami teh ti cai pabaliut. Ti Cipagaro jadi ti cai pabaliut. Apa hadas gor itu? Wahwa ialah makana inda ahdin natijati maudu'an laha. Ialah yang ketika mengambil natijah sebagai maudu laha baginya. Kedua,
al-hadul akbar. Had akbar wahwa ialah makana indah dinatijati mahmulan laha. Ialah yang keadaan ketika pengambilan natijah sebagai mahmul lah bagi natijah itu. Yang ketiga al-hadul ausad. Wahwa makana mukarroron ialah yang keadaannya diulang pil kodiyataini pada dua kodiyah. Wayaskutu dan gugur inda ahdin natijah ketika mengambil natijah. Contoh, kulu bidatin dolalah. Tak kulu bidatin teh had asgor. Dolalah had ausad karena diulang. Wa kulu dolalatin no. Itu disebut had ausad. Pinar had akbar. Pengambilan natijah had asgor dan had akbar. Had ausad mantok. Kullu bidatin jeung pinar eta we nu disebut dua kali had ausad tong nurunkeun mah. Untuk natijah mah kitu we. Kullu bidatin dolalah wa kullu dolalatin pinar. Nah, ini dolalah jangan diturunkan untuk natijah. Jadi kullu bidatin finar. Aya eta orang aya no spidol